Oke, jadi setelah kemarin ngeluarin Redmi 10C yang merupakan smartphone dengan Snapdragon 680 termurah di kelas harga jutaan, Xiaomi nggak berhenti di situ. Mereka belum puas dan memasukkan lagi Redmi 10 series dengan harga yang lebih murah, yaitu Redmi 10A. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Redmi 10A ini jelas penerusnya Redmi 9A. Yang kalau misalkan saya lihat di Tokopedia aja lah ya, kita nggak usah ngomongin e-commerce lain walaupun di video kali ini saya nggak disponsori sama Tokopedia. Cuman ketika saya cek di Tokopedia, penjualannya itu gila-gilaan. Jadi satu seller itu ada yang jual 8.000 unit, 7.000 unit, 6.000 unit, intinya banyak banget lah. Itu masih di Tokopedia aja, belum e-commerce yang lain kayak Shopee, Lupa Bapak, Blibli atau yang lainnya. Redmi 10A itu di launching Juni 2020, sedangkan Redmi 10A ini di launching Maret 2022. Jadi dari refreshment Redmi 9A ke Redmi 10A itu butuh waktu hampir 2 tahun. Dan dalam waktu hampir 2 tahun ini apa aja yang udah di-upgrade dari Redmi 9A ke Redmi 10A? Jawabannya kalau saya lihat dari spesifikasi di websitenya ya, kayak nggak ada. Dari segi chipset masih sama-sama pakai MediaTek Helio G25. Baterainya juga sama 5000 mAh, kamera minnya 13 megapiksel sama. Cuman kalau Redmi 9A itu single kamera aja 13 megapiksel. Sedangkan untuk Redmi 10A ini ada dua konfigurasi kamera. Yang satu lensanya lagi mungkin bakalan jarang kita pakai, yaitu lensa 2 megapiksel depth. Terus untuk layarnya juga masih sama dengan dimensinya itu 6,53 inch, resolusinya ada di XD+, panelnya pakai IPS. Jadi kalau kita lihat ya, kayaknya perubahan atau refreshmentnya itu hanya dari segi desainnya aja. Dan ciri khasnya HP entry level, jadi bungkusnya dibungkus plastik seperti ini. Dan sekilas ya, dia mirip banget dengan Redmi 10C, cuman dia agak lebih pendek aja. Nanti kita bahas lebih detail untuk desainnya. Sekarang kita coba lihat dulu untuk di dalam paket pembeliannya ini kita dapat apa aja. Jadi ada SIM ejector, terus juga ada seperti biasa kartu ucapan dari Mr. Alvinse dan juga kitab-kitab. Terus ada kabel juga. Kabelnya ini coba kita lihat ya. Kabelnya sayangnya kabelnya ini masih pakai micro USB. Dan untuk adapternya ini dia ada di 10 watt. Jadi micro USB, baterainya 5000 mAh, adapternya 10 watt. Jadi jangan berharap ngecasnya 1 jam ya, ngecasnya bisa 2 jam lebih dengan adapter 10 watt, baterainya 5000 mAh ini. Terus kita ternyata nggak dapat case ya di Redmi 10A ini, dan sekarang langsung aja kita coba HP-nya. BTW untuk yang saya bahas ini variannya itu yang 3GB 64GB. Oke, sekarang kita bahas untuk desainnya, dan karena memang mirip coba kita bandingkan dengan Redmi 10C ya. Kalau untuk bingkai kameranya sama, bedanya cuma dari segi dimensi aja. Kalau layarnya Redmi 10C itu 6,7 inch, sedangkan Redmi 10A ini ada di 6,5 inch. Jadi dia lebih pendek. Tapi kalau untuk bingkai kameranya bener-bener mirip. Terus letak fingerprintnya juga sama di bagian tengah belakang seperti ini. Terus kalau untuk portnya sama juga, di bagian kanan ada volume up and down, tombol power, di bagian atas ada audio jack, di bagian kiri ada SIM tray yang dia support dengan dual SIM dan bisa kita extend lagi untuk SD card-nya. Bedanya di Redmi 10C ini dia pakai Type C, ini pakai micro USB. Speakernya sama, lubangnya 3, beda lubang ya. Kalau untuk speakernya beda ya, untuk Redmi 10C itu kayak bunter, terus 4, kalau ini nggak bunter, jumlahnya 3, ini mikrofon. Terus kalau kita ngomongin bagian depannya, kayaknya sih sama-sama water drop display. Tapi untuk Redmi 10 ini, coba saya install dulu beberapa aplikasi sambil kita hands on. Sambil kita nunggu bootingnya, mungkin kita bahas dulu dari segi dimensi ya. Untuk Redmi 10A ini, sekarang dia lebih ringan ketimbang Redmi 9A. Redmi 9A itu 196 gram, sedangkan Redmi 10A ini ada di 194 gram. Tapi kalau untuk ketebalannya sama-sama lumayan tebal ya. Tebalnya itu ada di kepala 9, lebih tepatnya 9 mm ya. Untuk HP entry level dia bukan yang paling tipis, tapi ya nggak apa-apa karena dengan desain yang sebulky ini kita dikasih baterai yang gede 5000 mAh. Kalau untuk varian warnanya dia ada 3, jadi ada chrome silver seperti yang kita bahas ini, terus ada graphite grey dan juga ada sky blue. Dan ya, Redmi 10A-nya udah selesai kita instalasi. Untuk hands on kita lihat dulu untuk bagian depannya pakai water drop display ya, ciri khasnya entry level.
Terus untuk screen to body rasionya kalau dibilang tipis enggak, cuman kalau kita bandingkan dengan HP entry level yang lain ya masih lumayan lah. Untuk layarnya ini dia pakai panel IPS walaupun belum full HD, ada di HD+, tapi kalau misalkan kita lihat dari berbagai angle nggak ada yang namanya color shifting. Cuman karena dia pakai chipset yang sama dengan Redmi 9A dengan konfigurasi RAM yang juga 3 GB untuk yang kita bahas ini. Jadi seharusnya sih untuk Antutunya juga nggak selisih banyak ya dengan Redmi 9A. Dan hasilnya di Antutu versi 9.3.8 dia dapat skor itu 100.000 ya, ciri khasnya entry level. Terus di Geekbench 5-nya single core 131, multicore-nya 477. Terus kalau untuk kestabilan CPU-nya ketika kita tes pakai CPU throttle 30 menit dia juga aman-aman aja, nggak pernah turun di bawah 80%, di atas 90% terus. Terus untuk GPU-nya juga sama dengan GPU yang dimiliki sama Redmi 9A. Kalau untuk skornya ya kalian bisa lihat langsung di sinilah ya, ciri khasnya entry level. Tapi apalah artinya benchmark sintetis. Jadi sekarang mungkin kita tes sedikit aja untuk main game. Di Mobile Legends dengan settingan refresh rate-nya high, terus grafiknya juga high. Awal-awal kalau misalkan scene-nya nggak terlalu war, dia bisa dapat kisaran 50 FPS. Tapi kalau misalkan udah war, udah rame, banyak ulti, itu di range kisaran 30 FPS lah. Jadi di grafik high ini masih cukup playable. Kalau misalkan mau dapat FPS lebih ya bisa diturunkan lagi grafisnya ke low. Terus kalau di PUBG dia dapat settingannya itu smooth high dan nggak bisa stabil di 30 sih ya. Stabilnya itu di kisaran 20 FPS dengan settingan ini. Ya untuk sekelas 1 jutaan kalau gamenya cuman Mobile Legends aja sih ya bisa sih ya dia digunakan untuk main game. Tapi kalau misalkan udah PUBG menurut saya sih nggak nyaman kalau misalkan game FPS udah di 20 untuk average FPS-nya. Sekarang kita bahas lebih mendetail untuk layarnya ya. Jadi coba kita lihat untuk YouTube apakah dia bisa di scaling lagi. Scalingnya mentoknya ada di 1080p dan untuk brightness-nya nggak terlalu cerah sih ya, karena ini udah saya pakai yang paling mentok untuk brightness-nya. Dan kalau misalkan saya lempar langsung ke lighting, tuh dia agak-agak silau. Cuman sama juga dengan Redmi 9A, dia ada fitur yang namanya itu Reading Mode 2.0 dan juga Sunlight Display. Untuk speaker, Redmi 10C aja nggak stereo, ini pun juga nggak stereo ya, masih mono. Dan untuk kualitasnya, menurut saya sih masih oke, mirip-mirip dengan Redmi 10C. Jadi kalau misalkan kita polkan ke 100% itu speakernya nggak gembret. Tapi ini kan suara binatang ya, coba kita play musik bentar lah. Ya, jadi untuk speakernya menurut saya sih kurang powerful. Ya kayak asalkan ada aja lah suaranya ya. Bassnya pun juga nggak begitu kerasa ya. Sekarang kita bahas untuk kameranya mungkin ya. Yang seharusnya karena chipsetnya sama, terus main kameranya sama. Hasilnya sih seharusnya bakalan mirip-mirip dengan si Redmi 9A. Tapi kita coba ya. Jadi kita coba untuk pakai main kameranya yang 13 megapiksel. Seharusnya yang bakalan beda adalah portraitnya ini ya, karena dia ada lensa depth 2 megapiksel di mana dia akan membantu untuk lebih bisa mengeblurkan bagian backgroundnya. Tapi coba kita lihat. Nah, ini fitur portraitnya. Untuk user interface kameranya kayak gini aja. Kalau misalkan kita pencet more juga cuman ada pilihan ini aja ya. Wah, ini sih bener-bener kayak dipangkas ya kalau misalkan kita lihat dari HP Xiaomi yang lain. Dan untuk hasil kamera portraitnya kira-kira seperti ini, kayak kurang bokeh nggak sih bagian belakangnya ya? Oh lumayan kok, lumayan bokeh. Dan ini yang nggak pakai fitur portrait tadi, kira-kira seperti ini. Cuman saya nggak puas, jadi coba Tom, saya minta bantuan Tom untuk foto biasa, foto 1, portrait 1. Oke, jadi sudah, dan coba kita lihat ya kalau misalkan, wih, masih oke menurut saya. Ini portrait Tom. Tadi, yang kedua portrait biasa. Dan yang kalian lihat ini adalah kualitas video dari Redmi 10A di 1080p 30 fps. Mic-nya pun juga mic-nya dia, wih, masih oke. Karena kemarin saya baru nge-review Advan NASA Pro, harganya 999.000. Jadi selisihnya sekitar 400.000 lah atau 500.000 dengan ini. Cuman beda kamera depannya jauh banget ya. Ini jauh terlihat bagus ketimbang HP yang under 1 juta kemarin. Jadi sih kalau misalkan emang budgetnya 1 jutaan, mending ditabung dulu untuk beli ini ya. Ini lebih bagus gitu, lebih proper lah. Dan sekarang kita coba kamera belakangnya, sama juga 1080p 30 fps. Saya nggak bisa tahu kayak apa kualitasnya, tapi ada. Fokusnya nggak
Fokusnya nggak apa? Agak lama. Fokusnya agak lama sama juga kayak kameranya tadi ya. Coba Tom, apa kok lama? Coba ya. Set, saya tutup seperti ini terus set. Nah, lama. Masa? Sekali lagi. Set. Nah, lama. 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 Oke lah, tapi fokus. Fokus. Cuman lama ya. Ya, gak apa-apa lah ya, namanya HP 1 jutaan. Terus untuk OS dia pakai MIUI 12.5, pakai Android 11 dan kalau kita misalkan tarik dari Action Center-nya ini, kita coba aktifkan dark mode-nya. Dia nggak ada NFC-nya ya, Redmi 10C aja nggak ada NFC, apalagi ini. Terus kalau kalian tanya apakah IR Blaster-nya ada, juga nggak ada. Jadi yang ada itu di Redmi Note 11. Terus kalau untuk Netflix ya, di Redmi 10C itu sudah support dengan Security Wideband L1. Walaupun dia resolusinya belum Full HD, tapi kita bisa nonton konten XD. Tapi untuk di Redmi 10e ya, ini Redmi 10e ya, nggak ketukar kan ya? Nggak. Jadi Redmi 10e ini dia masih ada di L3. Jadi untuk konten XD aja kita nggak bisa nonton kalau di Netflix. Ya sayang ya, padahal di Redmi 10C yang selisihnya beberapa ratus ribu bisa, ya untungnya YouTube-nya masih bisa di upscaling lagi ke 1080p tadi. Terus untuk multitouch, dia juga udah support dengan 10 jari. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main real drum, wah ini padahal tadi saya mini mesh ya. Ya begitulah kalau misalkan RAM-nya cuma 3 GB, karena app-nya yang dibuka terlalu banyak ya kayak gitu tadi ya. Dan kalau real drum, coba kita touch di pinggir-pinggirnya ya. Dia masih ada kayak ada delay ya. Real drumnya masih kerasa delay ya. Jadi untuk layarnya ini kalau misalkan kita tekan ya ada delay-delay dikit lah. Terus kalau untuk konektivitas Wi-Fi-nya sayangnya juga nggak diupdate ya. Dia sama kayak Redmi 9A. Mungkin karena chipsetnya juga belum support jadi Wi-Fi-nya pakai 80.11n Wi-Fi 4. Tapi kalau untuk Bluetooth-nya untungnya dia udah pakai Bluetooth versi 5. Terus kalau untuk sensor lumayan banyak yang absen yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi dia nggak ada gyroscope-nya nggak ada, terus magnetiknya nggak ada. Untuk sensor lain ada dan terakhir mungkin kita bahas masalah baterai karena kemarin sempat saya tes untuk baterainya. Jadi ketika saya downloadin Antutu dan semua benchmark sintetis dan aplikasi untuk hands-on tadi, dari awalnya 72% dari jam setengah 1 ke jam sekitar jam 5-an itu dia berkurang jadi 45%. Ini lumayan awet karena dari 72 ke 45% ini saya gunakan secara terus-menerus. Jadi saya tes Antutu, saya tes game, dan semua tes yang lain. Tapi yang agak lama adalah waktu pengecasannya. Jadi dari 18% sekitar jam 7 ya, 100%-nya itu jam 21.56 jam 10. Jadi hampir 3 jam dari 18% ke 100% ya karena baterainya gede 5000 mAh tapi adapternya cuman 10 watt. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Redmi 10A kali ini. Kalau untuk first impresi saya sih ini kayak ibaratnya dia ini mobil, kalau misalkan mobil jazz tenaganya sama-sama 1800 cc tapi dimodif bagian bodinya gitu, kayak cuman dikasih body kit. Jadi secara chipset, GPU, terus RAM-nya juga sama, Wi-Fi-nya sama. Cuman dia diganti bodinya menjadi body yang menurut Xiaomi kekinian, yang mirip-mirip dengan Redmi 10C. Karena memang kalau misalkan kita lihat dari segi desain, saya pribadi lebih suka desainnya Redmi 10A ini ketimbang Redmi 9A yang menurut saya terlalu terlihat jadul dan juga entry level. Karena memang umurnya udah hampir 2 tahun. Saya nggak bisa bilang kekurangannya apa karena saya belum tahu harga tepatnya. Tapi kalau misalkan harganya 1,3 atau 1,4 juta, kekurangannya menurut saya first impresi ya. Kekurangannya itu ada di micro USB-nya ini. Harusnya sih dia pakai Type-C lah. Walaupun IR Blaster NFC nggak ada, ya 1,4 juta kok minta NFC. Karena kalau misalkan kita lihat pesaingnya ya, ada Tecno Spark 7. Itu harganya sekitar 1,3 juta. Pakai Helio G35 kalau nggak 25, tapi dia ada NFC-nya. Terus dengan harga sekitar 1,3-1,5 jutaan untuk si Redmi 10A ini alternatifnya kalau misalkan Oppo ada Oppo A16e. Cuman kalau secara spek sih masih bagus ini. Kalau misalkan yang paling mendekati ya dengan Redmi 10A ini menurut saya, kalau Redmi 9A itu pesaingnya ada Infinix Hot 10 Play, sama-sama pakai MediaTek Helio G25. Tapi karena ini naik ya, jadi Redmi 10A berarti Infinix Hot 11 Play. Nah, Infinix Hot 11 Play itu pakai MediaTek Helio G35. Jadi dari segi chipset dia di-upgrade, tapi Redmi 10A ini enggak, masih tetap pakai Helio G25. Di harga segini tuh banyak banget loh ya pesaingnya ya. Jadi sikut-sikutannya di entry level itu juga banyak. Di harga sekitar segini ada A03 Core Samsung, terus juga ada
Dari Realme ada Realme C31 yang pakai Uni SoC T612, tapi itu kayaknya 1,6 juta jadi kita hapus. Jadi pesaing terdekatnya menurut saya ada di Infinix Hot 11 Play yang harganya juga mirip-mirip dan dia pakai chipset MediaTek Helio G35. Jadi gimana menurut kalian, apakah Redmi 10A ini patut untuk dibeli karena dia pakai mesin yang sama cuman kayak dikasih body kit yang beda aja? Apakah dia layak untuk menggantikan Redmi 9A? Kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengulasnya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.